Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan bab 5 tentang keragaman sosiokultural. Perkenalkan, saya Endah Fajar Nafiati, NIM 0066. Budaya dan etnis. 1. Budaya. Kebudayaan mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lainnya dari kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, budaya individualistik, di mana budaya ini memiliki seperangkat nilai-nilai yang mengutamakan tujuan pribadi daripada tujuan kelompok. Yang kedua, budaya kolektif, di mana budaya ini memiliki seperangkat nilai yang mendukung kelompok. Budaya barat diklasifikasikan sebagai budaya individualistik, sedangkan budaya timur diklasifikasikan sebagai budaya kolektif. Remaja Amerika Serikat menghabiskan lebih sedikit waktu di sekolah dan mengerjakan pekerjaan rumah, lebih banyak waktu pada pekerjaan yang dibayar, serta memiliki lebih banyak waktu diskresioner daripada rekan-rekan mereka di Eropa dan Asia Timur. Kasus di atas dibuktikan dengan apa yang remaja Amerika Serikat lakukan dengan waktu luang. 2. Status sosial ekonomi atau SES. Status sosial ekonomi adalah kategorisasi orang sesuai dengan karakter ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Individu rendah SES biasanya memiliki pendidikan kurang, lebih sedikit daya untuk mempengaruhi sekolah dan lembaga masyarakat lainnya, serta memiliki sumber daya ekonomi lebih sedikit dibanding dengan individu SES yang lebih tinggi. Saat ini, lebih dari 17% anak-anak Amerika hidup dalam kemiskinan. Anak-anak menghadapi masalah kemiskinan di rumah dan di sekolah yang menjadi penghalang mereka untuk belajar. Sekolah-sekolah di lingkungan berpendapatan rendah sering memiliki lebih sedikit sumber daya dan guru kurang berpengalaman, serta mereka lebih cenderung untuk mendorong pembelajaran hafalan daripada kemampuan berpikir. 3. Etnis. Populasi sekolah yang terdiri dari anak-anak kulit berwarna semakin meningkat. Segregasi sekolah masih merupakan faktor dalam pendidikan anak-anak kulit berwarna. Siswa Afro-Amerika dan Latin kurang mengikuti kursus persiapan masuk perguruan tinggi dibandingkan dengan siswa kulit putih non-Latin dan siswa Asia Amerika. Pengalaman sejarah, ekonomi, dan sosial menghasilkan perbedaan yang sah antara kelompok-kelompok etnis dan penting untuk mengenal perbedaan-perbedaan ini. 4. Bilingualisme. Para peneliti telah menemukan bahwa bilingualisme tidak mengganggu kinerja dalam kedua bahasa. Keberhasilan dalam belajar bahasa kedua lebih besar pada masa kecil daripada masa remaja. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ESL adalah istilah yang banyak digunakan untuk program dan kelas untuk siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Program pendidikan bilingual bervariasi dalam hal apakah pelajar berbahasa Inggris diajarkan terutama dalam bahasa Inggris atau dalam dua arah. Menjadi mahir dalam bahasa Inggris untuk siswa ELL atau siswa dengan bahasa Inggris sebagai bahasa utama biasanya menjadi proses yang sangat panjang. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, NIM 0079. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Endah yang sebelumnya sudah menyampaikan bagian tentang budaya dan etnis, dan di sini saya akan melanjutkan mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai berbagai keberagaman dan mencakup berbagai perspektif di dalam kelompok budaya secara teratur. Pemberdayaan yang terdiri atas menyediakan orang dengan kemampuan intelektual yang berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang membuat dunia menjadi lebih adil. Ini adalah salah satu dari aspek terpenting di dalam pendidikan multikultural.
Pengajaran budaya yang relevan. Pengajaran budaya yang relevan merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Pengajaran budaya yang relevan ini berupa kita sebagai peserta didik atau pengajar berusaha untuk membuat koneksi dengan latar belakang budaya dari peserta didik kita. Jadi, guru dapat menyesuaikan bagaimana menyikapi murid satu dengan murid yang lainnya. Kemudian, pendidikan yang berpusat pada persoalan. Ini juga merupakan salah satu aspek terpenting di dalam pendidikan multikultural yang biasanya dapat dijumpai pada mahasiswa yang diajarkan oleh dosen untuk meneliti masalah yang melibatkan bagaimana dia melihat persamaan dan keadilan sosial di lingkungan. Kemudian, meningkatkan hubungan di antara anak dari berbagai kelompok etnis. Sejumlah strategi dan program tersedia untuk meningkatkan hubungan di antara anak dan kelompok etnis yang berbeda. Tetapi tidak semudah itu untuk meningkatkan hubungan antara anak satu dengan anak lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dengan itu, ada beberapa cara untuk meningkatkan hubungan di antara anak dan kelompok etnis yang berbeda. Pertama adalah ruang kelas Jisau. Ruang kelas Jisau ini digunakan untuk meredam ketegangan ketika sedang ada pelajaran di dalam kelas. Dan ini juga dapat meningkatkan hubungan di antara anak-anak yang lain dengan adanya kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan bagaimana cara mereka untuk memecahkan suatu teka-teki di Jisau ini tadi. Yang kedua adalah kontak personal yang positif dengan orang lain dari berbagai budaya. Selanjutnya ada kontak personal yang positif dengan orang lain dari berbagai budaya. Dengan kontak ini, misalnya ketika anak satu dengan anak yang lain berbicara atau menceritakan kehidupan mereka sehari-hari, entah bagaimana orang tua mereka bekerja atau kegiatan mereka di rumah setelah pulang sekolah, itu akan meningkatkan hubungan di antara anak-anak. Mereka akan menjadi lebih dekat satu antar yang lain dan memahami antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah pengambilan perspektif. Biasanya di dalam kelas kita dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan suatu masalah atau persoalan yang ada di kehidupan. Nah, dengan ini kita bisa melihat latar belakang budaya dari satu dengan yang lain, dan dengan pengambilan perspektif ini kita juga bisa memahami antara satu dengan yang lain dan bagaimana kita berinteraksi secara baik dengan orang tersebut. Selanjutnya adalah koneksi teknologi dengan mahasiswa di seluruh dunia. Tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang ini teknologi menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pendidikan pun pula, kita tidak melulu harus belajar dengan guru. Kita bisa belajar melalui internet, atau
kita bisa belajar dengan orang lain yang jauh di sana. Contohnya yaitu kita dapat meneliti masalah di lingkungan kita sendiri, bahkan sampai dunia, hanya dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya, mengurangi bias. Dalam anak usia dini, guru perlu secara langsung menghadapi tanda-tanda rasisme atau diskriminasi dalam interaksi anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang memilih untuk berteman dengan si A, atau saya lebih memilih dengan si B. Nah, di sini guru berperan untuk bagaimana mereka menghentikan interaksi seperti ini. Seharusnya mereka bisa bersosialisasi dengan yang lain juga, tidak mengampu pada si A ataupun si B. Selanjutnya, meningkatkan toleransi. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, kita juga dapat bertoleransi dengan satu dengan yang lain. Selanjutnya, sekolah dan masyarakat di dalam tim. Pendidikan multikultural tidak akan berjalan lancar ketika staf sekolah atau masyarakat di sekitar tidak mendukung adanya kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan diharapkan masyarakat dan karyawan staf di dalam sekolah bisa membantu kegiatan pembelajaran dan tidak mengganggu waktu untuk belajar di sekolah. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Wahida, NIM 307019000090. Saya akan menjelaskan tentang gender. Gender yaitu karakteristik orang sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, komponen gender ada 3, yaitu identitas gender, peran gender, dan gender typing. Saya juga akan menjelaskan tentang stereotip gender. Stereotip gender merupakan kategori meluas yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang sesuai dengan perempuan dan laki-laki. Psikologi juga mempelajari tentang kesamaan gender dan perbedaan kinerja fisik, keterampilan otak, matematika, dan ilmu pengetahuan. Matematika bisa meningkatkan IQ dan nalar seseorang, kemampuan verbal, pencapaian pendidikan, keterampilan hubungan, agresi, dan perilaku proporsional. Kontroversi gender. Kontroversi terus terjadi tentang bagaimana perbedaan gender yang meluas dan apa yang menyebabkan perbedaan. Nomor 1 yaitu Bush berpendapat untuk perbedaan gender meluas yang berbaris evolusi. Yang kedua yaitu sementara Ikli juga menekankan perbedaan gender yang cukup besar, tetapi menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah hasil dari kondisi sosial. Nomor 3 yaitu Heidi menyatakan bahwa terdapat kesamaan gender yang cukup besar dalam banyak bidang. Klasifikasi peran gender. Klasifikasi peran gender berfokus pada bagaimana seseorang bersifat maskulin, feminim, dan androgini. Di masa lalu, laki-laki yang kompeten seharusnya maskulin, perempuan feminim. Tahun 1970-an mengusung karakteristik positif baik maskulin maupun feminim. Gender dalam konteks evaluasi kategori peran gender dan persamaan gender serta perbedaan dalam berbagai bidang seperti perilaku dan emosi, membantu menyarankan bahwa cara terbaik untuk berpikir mengenai jenis kelamin bukanlah cara segi ciri-ciri kepribadian, tetapi dalam hal interaksi antar orang. Meskipun peran gender androgini dalam beberapa sering untuk dipilih anak-anak Amerika, banyak negara di seluruh dunia masih menjadikan laki-laki dominan. Menghilangkan bias gender. Nah, cara menghilangkan bias
bias gender, yaitu di sekolah terhadap anak laki-laki dan perempuan. Banyak personil sekolah tidak menyadari bias ini. Sebuah strategi pengajaran penting adalah upaya untuk menghilangkan bias gender. Sekolah telah membuat kemajuan besar dalam mengulangi stereotip gender dan buku-buku dalam materi kurikulum, yaitu meningkatkan kurikulum seperti kurikulum 2013. Tetapi beberapa bias masih ada. Pelecehan seksual merupakan perhatian khusus di sekolah dan lebih luas daripada yang dipercayai sebelumnya. Sekarang pelecehan seksual itu banyak dijumpai di sekolah-sekolah, yaitu seperti sekolah negeri atau swasta, itu sama saja. Nah, sekarang banyak pelecehan seksual di mana saja. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.